Halo, selamat pagi pemirsa. Ya, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09. Bersama saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya. Dan dengan saya Suki Abdul, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI, sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Kita awali TVR 09 pagi ini dengan berita dari Komisi 6 DPR RI yang meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan yang biasa terjadi jelang Natal dan Tahun Baru, serta menekankan Kementerian Perdagangan bersama Badan Pangan Nasional bersinergi guna mencegah terjadinya disparitas harga pangan. Komisi 6 DPR RI meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan yang biasa terjadi jelang Natal dan Tahun Baru. Anggota Komisi 6 DPR RI Muslim menekankan bahwa pemerintah memiliki peran sentral dalam pengendalian harga kebutuhan pokok. Menurutnya, fungsi pengendalian harga merupakan wewenang Kementerian Perdagangan bersama Badan Pangan Nasional. Sudah seharusnya kedua instansi pemerintah itu bersinergi untuk mencegah terjadinya disparitas harga pangan. Lebih lanjut, Muslim mengkritisi kinerja pemerintah yang sering mengandalkan impor untuk menjaga stok pangan. Padahal, di saat yang sama, produksi pertanian Indonesia dalam kondisi melimpah. Kita berharap ada sinergitas antara Kementerian Perdagangan dan juga Badan Pangan untuk mengantisipasi segala sesuatu yang berkaitan dengan kelangkaan, kenaikan kebutuhan pokok, bukan hanya di hari-hari besar ya, termasuk di hari-hari. Apalagi jangan sampai ada alasan pemerintah sedikit-sedikit impor, ya kan? Apalagi ketika sesuatu diimpor di saat produksi dalam negeri melimpah, sehingga akhirnya tetap masyarakat yang jadi korban. Artinya jangan ada lagi lah siapapun pihak-pihak yang coba-coba mengambil keuntungan di saat rakyat menderita. Dalam beberapa waktu belakangan ini sejumlah harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan di beberapa daerah, di antaranya daging, telur, sayur, serta minyak goreng. Namun, kenaikan signifikan terjadi pada cabai rawit merah yang mencapai Rp90.000 per kilogram. Kementerian Perdagangan pun telah menggelar operasi pasar di sejumlah pasar induk yang diharapkan dapat menekan kenaikan harga. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Baik, selanjutnya pemirsa DPR RI bersama dengan pemerintah telah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang Informasi dan juga Transaksi Elektronik atau ITE untuk disahkan dalam rapat paripurna. Perubahan kedua atas Undang-Undang ITE ini diharapkan dapat menutup ruang penafsiran yang salah dan juga potensi kriminalisasi. DPR RI bersama pemerintah telah sepakat untuk membawa revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE untuk disahkan dalam rapat paripurna. Revisi dilakukan untuk membenahi beberapa pasal yang sebelumnya dianggap bermasalah. Anggota Komisi 1 DPR RI Kristina Aryani menyampaikan perubahan kedua atas Undang-Undang ITE ini untuk menutup ruang penafsiran yang salah dan potensi kriminalisasi. Selain itu, revisi undang-undang menitikberatkan pada aturan yang dapat menjaga ruang digital menjadi lebih kondusif dan produktif, sehingga masyarakat dapat menyampaikan kritik dan pendapatnya di media sosial dengan nyaman. Dan penafsiran, lalu juga ada kriminalisasi. Oleh karena itu kita melakukan revisi, ya pastinya legislator ketika melakukan revisi dia tidak mau dong ada lagi terbuka ruang untuk adanya perbedaan penafsiran itu. Jadi itu memang makan waktu cukup lama ya, pembahasannya sendiri ada 14 rapat panja, dan di situ juga ada aparat penegak hukum, ada jaksa, ada polisi ikut hadir dalam pembahasan, khususnya untuk melihat jangan sampai ada pintu, ada ruang yang mana nanti pasal yang tadinya sudah diatur dinarasi dengan baik, ini bisa jadi berubah atau menjadi permasalahan bagi masyarakat ke depannya. Dalam Undang-Undang ITE sebelumnya, terdapat pasal yang kerap digunakan untuk mengkriminalisasi seseorang melalui dalil pencemaran nama baik. Dengan hukuman pidana 6 tahun penjara, banyak masyarakat akhirnya takut untuk beropini di media sosial. Oleh karena itu, dalam revisi undang-undang diatur kembali mengenai pihak mengadu harus merupakan korban yang mengalami kerugian langsung. Ancaman hukuman juga dikurangi menjadi 2 tahun sehingga tidak ada penahanan langsung. Jika tidak terbukti bersalah, maka terlapor dapat mengajukan tuntutan kembali atas dasar fitnah. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan.
Sesaat lagi kita akan menyaksikan berita Komisi 6 DPR RI meninjau langsung kesiapan moda transportasi publik yang baru diresmikan bulan Oktober lalu, yaitu kereta api cepat Jakarta-Bandung menjelang Natal dan Tahun Baru. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI meninjau langsung kesiapan kereta api cepat Jakarta-Bandung menjelang Natal dan Tahun Baru. Apalagi transportasi ini kini menjadi primadona baru, khususnya untuk masyarakat yang hilir mudik ke daerah Bandung dan sekitarnya. Jelang Hari Raya Natal dan Tahun Baru, Komisi 6 DPR RI meninjau langsung kesiapan moda transportasi publik yang baru diresmikan bulan Oktober lalu, yaitu kereta api cepat Jakarta-Bandung. Memiliki 4 pemberhentian stasiun dengan bentangan rel mencapai 142 km, membuat kereta api cepat Jakarta-Bandung menjadi primadona baru, khususnya untuk masyarakat yang hilir mudik ke daerah Bandung dan sekitarnya. Hal itu terbukti dari jumlah penumpang yang terhitung dari awal beroperasi bulan Oktober hingga November. Dalam waktu 2 bulan, tercatat ada sekitar 623.000 penumpang yang naik KCJB. Untuk menjaga antusiasme penumpang, anggota Komisi 6 DPR RI Herman Khairon meminta PT Kereta Api Cepat Indonesia Cina untuk mencermati faktor nilai ekonomis tiket kereta. Kereta api cepat memang harus berkontribusi positif untuk ekonomi negara, namun di saat yang sama juga harus terjangkau oleh masyarakat. Saat ini, tiket kereta api cepat dijual dengan rentang harga dari Rp200.000 hingga Rp250.000. Naiknya harga tiket dikhawatirkan dapat menjadi bumerang yang justru menurunkan minat penumpang. Dan tentu yang paling penting bahwa seluruh moda transportasi dibuat adalah untuk rakyat semesta, seluruh rakyat. Karena harus memenuhi keadilan sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam tiket yang tidak terlalu mahal, dan aksesibilitas kepada masyarakat luas. Tentu ini dapat menggunakan kereta cepat bagi siapapun. Tak hanya tujuan Jakarta-Bandung, Herman Khairon mengharapkan proyek pembangunan kereta api cepat dapat berlanjut hingga ke Surabaya, Jawa Timur. Dari Bandung, Jawa Barat, Teddy Sunaryo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 6 DPR RI menilai kinerja keuangan Bio Farma ini perlu diwaspadai serta harus segera ditingkatkan. Pasalnya terjadi penurunan laba bersih sebesar 49,5% dari tahun 2021. Dan diprediksi ini akan terus merosot pada tahun 2023 ini. Induk Holding BUMN Farmasi Bio Farma meraup laba bersih senilai Rp22,1 triliun di tahun 2022. Laba ini turun 49,5% dibanding tahun 2021 dan diprediksi semakin merosot pada tahun 2023 ini. Komisi 6 DPR RI menilai kinerja keuangan Bio Farma perlu diwaspadai dan harus segera ditingkatkan. Tingginya penjualan produk pada tahun 2021 bukan semata disebabkan oleh kinerja perusahaan, melainkan mandat dari pemerintah terkait pengadaan vaksin, obat-obatan, dan alat kesehatan saat pandemi COVID-19. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Muhammad Hekal menyatakan, pembenahan internal dan restrukturisasi Bio Farma sebagai induk holding BUMN Farmasi perlu dilakukan guna meningkatkan performa perusahaan, khususnya pada sektor penjualan dan keuangan. 2 tahun berturut-turut memang
nilai penjualan turun cukup drastis dari 40-an triliun, sekarang udah tinggal 11 triliun. Kita perlu ada pembenahan terhadap Bio Farmanya sendiri, karena memang kinerja keuangan yang begitu moncer pada zaman COVID itu kan sebetulnya penugasan daripada negara. Tapi penugasan itu bukan tanpa meninggalkan masalah juga, karena setelah COVID tiba-tiba selesai, banyak vaksin yang sudah dipersiapkan, akhirnya nggak jadi kebeli, terpaksa di write off juga. Di luar itu memang sebelumnya juga Bio Farma ada hal-hal yang kita udah minta dibenahin. Lebih lanjut, Muhammad Hekal meminta pemerintah untuk tidak sembarangan dan lebih cermat dalam memberikan suatu penugasan kepada perusahaan BUMN agar tidak menyisakan masalah di kemudian hari yang justru dapat mengancam eksistensi perusahaan BUMN. Fajar Ilhami, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, selanjutnya anggota Komisi 5 DPR RI menekankan pentingnya keselamatan dan kenyamanan pengguna sarana transportasi umum harus menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah diminta melakukan rem check atau pemeriksaan kendaraan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024, anggota Komisi 5 DPR RI menekankan aspek keselamatan dan kenyamanan pengguna sarana transportasi umum yang harus menjadi perhatian pemerintah. Anggota Komisi 5 DPR RI Aras meminta pemerintah untuk melakukan rem check atau pemeriksaan kendaraan serta penambahan armada angkutan umum untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas. Terlebih, kondisi curah hujan yang diprediksi akan mengalami peningkatan. Penambahan transportasi umum dan rem cek merupakan upaya antisipasi dalam menjaga keselamatan dan kenyamanan masyarakat, mengingat animo masyarakat pada libur Natal dan Tahun Baru 2024 diprediksi akan meningkat pasca berakhirnya pandemi COVID-19. 2 tahun terakhir ini memperlihatkan bahwa ada tanda-tanda kenaikan. Mereka akan merayakan Nataru di daerahnya masing-masing. Oleh karenanya, persiapan transportasi, persiapan armada, perbaikan jalan itu harus lebih dimaksimalkan untuk memudahkan mereka pulang ke daerahnya untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Oleh karenanya, kami selalu memantau kesiapan pemerintah, dalam hal ini kementerian terkait, untuk memaksimalkan seluruh fasilitas yang akan dipakai atau dipergunakan dalam hal Nataru yang akan datang. Lebih lanjut, Aras mendorong Kementerian PUPR untuk mempersiapkan infrastruktur jalan dan fasilitas umum lainnya seperti pelebaran jalan hingga penambahan rest area untuk menunjang kelancaran arus mudik. Helmi dan Rifki, TVR Parlemen, melaporkan. Memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antara pemerintah, pers, dan juga publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye hingga masa penghitungan suara. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Ya pemirsa, ini Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan juga hoax. Nah, salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan
dengan dinamika di ruang digital. Ya, guna memastikan sistem pengawasan berjalan dengan optimal, Kementerian Komunikasi dan juga Informatika ini harus bersinergi dan juga berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu, penyelenggara telekomunikasi, agar akses telekomunikasi ini mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Dan terkait penyebaran informasi pemilu, pers berperan besar mendorong berpartisipasinya masyarakat dan juga menjaga kondusivitas bangsa. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Memasuki pekan masa kampanye jelang pemilihan umum 2024, Komisi 1 DPR RI menilai pentingnya mewujudkan sinergi antar pemerintah, pers, dan publik dalam mengawal tahapan pemilu. Mulai dari diseminasi informasi melalui media digital maupun non-digital, netralitas pers hingga pengawasan publik terhadap sepak terjang peserta pemilu dari kampanye sampai penghitungan suara. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Abdul Haris Almasyari mendorong Kominfo terus melakukan pengawasan terhadap konten negatif seperti halnya ujaran kebencian dan hoaks. Mengingat salah satu tolak ukur keberhasilan pelaksanaan pemilu berkaitan dengan dinamika di ruang digital. Guna memastikan sistem pengawasan berjalan optimal, Kominfo harus bersinergi dan berkoordinasi dengan penyelenggara pemilu agar akses telekomunikasi mampu menjangkau seluruh TPS di tanah air. Tadi disampaikan oleh Pak Menteri bahwa Kominfo pada prinsipnya pada saatnya nanti sudah akan siap sesuai dengan jadwal, siap 100% akses dan konektivitas untuk penyelenggaraan pemilu 2024. Jadi tidak perlu khawatir bahwa seluruh elemen sampai paling kecil penyelenggaraan pemilu di TPS, di kelurahan dalam hal ini itu akan terjangkau akses dan konektivitasnya. Terkait penyebaran informasi pemilu, pers berperan besar mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga kondusivitas bangsa. Anggota Komisi 1 Al-Muzamil Yusuf menyampaikan, TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik harus menjadi corong utama pesta demokrasi rakyat, memfasilitasi dan menayangkan tangkapan data penyiaran publik terkait pelaksanaan pemilu untuk menyebarkan informasi aktual dan faktual, sehingga sebaran hoaks dan potensi kecurangan pada hasil penghitungan suara dapat dihindari. Ya, kita juga kan Dewan Pers ya. Saya kira sebenarnya kalau pers ya lebih terukur ya, karena pers itu kan sudah punya kode etik. Yang belum punya kode etik kan medsos itu kan personal sekali kan, apa yang dia mau dia upload. Justru kita ajarkan mereka jangan membuat hoax. Caranya gimana? Mereka jadi pahlawan demokrasi. Apa itu? Memvideokan, memfoto hasil resmi TPS. Ada 800.000 TPS lebih. Kita foto, kita videokan, kita upload. Terlarang nggak? Tidak. Itu informasi publik, nggak terlarang. Hak publik. Ya, yang nggak boleh kita upload setelah kita edit, kita rubah angkanya, itu kena hukum. Tapi kalau asli, ya ini wartawan depan saya rekam begini asli, orang nggak bisa bohong lagi nantinya. Selanjutnya, Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung menyatakan, selain memberikan suaranya, masyarakat Indonesia juga harus aktif mengawal pemilu, mulai dari masa kampanye, proses pemungutan suara di TPS, sampai rekapitulasi data di KPU. Suara yang dihasilkan dan ditetapkan dari pemilu 2024 akan mempengaruhi jalannya pemerintahan 5 tahun ke depan dan situasi bangsa yang lebih baik, lebih maju, dan lebih produktif. Oleh karena itu sekaligus saya menyampaikan ya kepada Bapak Ibu, masyarakat seluruhnya di Indonesia ya, mari kita sama-sama sukseskan pemilu ini. Suksesnya pemilu salah satu indikasinya adalah dengan Bapak Ibu terlibat semuanya.
seluruh masyarakat Indonesia yang punya hak pilih harus terlibat. Karena apa? Karena pemilu ini adalah sebuah media kita yang mengantarkan kita pada situasi yang lebih baik, yang lebih maju, yang lebih produktif, yang lebih membangun gitu. Dan pemilu ini yang menentukan masa depan nasib kita. Jadi mari kita tentukan masa depan dan nasib kita secara bersama-sama. Jangan biarkan masa depan nasib kita ditentukan orang-orang lain. Harus ditentukan oleh kita semua. Tim redaksi TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di era kini literasi keuangan semakin mudah kita temukan dan generasi muda sudah mulai melek berinvestasi. Slogan "Biarkan uang yang bekerja untuk kita" seakan menjadi tren mengajak tiap orang untuk mulai berinvestasi. Nah, kalau nggak bijak berinvestasi bukannya untung, malah bisa buntung pemirsa. Nah, ini ada beberapa tips untuk membantu pemirsa berinvestasi dengan tepat. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVR Parlemen. Kembali lagi di TVR 09. Pemirsa, tentunya berinvestasi memiliki resiko. Oleh karena itu, kita harus memahami toleransi risiko diri kita. Sejauh mana kita selaku investor bersedia menerima fluktuasi nilai dari investasi. Nah, jenis investasi ini juga banyak dan juga beragam. Kalau dari bentuknya ada investasi aktiva real ataupun juga yang terlihat seperti tanah properti, ada juga investasi aktiva finansial seperti saham, reksadana, obligasi, dan juga deposito. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan tayangan Bijak Berinvestasi Capai Financial Freedom pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Pemirsa, di era kini literasi keuangan semakin mudah kita temukan. Generasi muda sudah mulai melek berinvestasi. Bahkan perencanaan keuangannya sudah sampai di tahap menentukan usia untuk mencapai financial freedom. Slogan "Biarkan uang yang bekerja untuk kita" seakan menjadi tren, mengajak tiap orang untuk mulai berinvestasi, tak mau ketinggalan. Tapi tahu dong ya, kalau nggak bijak berinvestasi, bukannya untung, malah buntung nih pemirsa. Nah, ini ada beberapa tips untuk membantu pemirsa berinvestasi dengan tepat. Kenali skala resiko. Berinvestasi tentu punya resiko pemirsa. Oleh karena itu, kita harus memahami toleransi resiko diri kita. Sejauh mana kita selaku investor bersedia menerima fluktuasi nilai dari investasi. Tiap individu tentu memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda terhadap resiko investasi. Beberapa investor mungkin merasa nyaman dengan resiko yang lebih tinggi untuk mencapai potensi keuntungan yang lebih besar. Sementara yang lain mungkin lebih memilih investasi yang lebih stabil meskipun potensi keuntungannya lebih rendah. Setiap jenis investasi memiliki skala risiko yang berbeda. So, pilih jenis investasi dengan skala risiko yang sesuai dengan tingkat toleransi kamu ya. Pahami jenis investasi. Setelah mengetahui skala risiko kamu, saatnya memilih jenis investasi yang sesuai. Jenis investasi beragam,
Kalau dari bentuknya, ada investasi aktiva real atau yang terlihat seperti tanah, properti, emas, dan logam mulia. Ada juga investasi aktiva finansial seperti saham, reksadana, obligasi, dan deposito. Investasi ini sedang banyak digandrungi di era kini. Cryptocurrency, P2P lending, dan forex juga termasuk investasi. Wah, banyak ya. Itu kenapa penting untuk memahami karakteristik, resiko, dan potensi pengembalian setiap jenis investasi. Memilih 2 atau lebih jenis investasi juga bisa membantu kamu mengelola resiko loh. Tentukan tujuan investasi. Tujuan yang jelas membantu kita konsisten berinvestasi. Tujuan investasi juga berkaitan dengan jangka waktu investasi. Bisa untuk jangka panjang, seperti persiapan dana pensiun, jangka menengah untuk biaya pendidikan, atau jika tujuan investasi kamu hanya untuk berlibur, berarti kamu berinvestasi jangka pendek. Menggunakan uang dingin. Jangan berinvestasi menggunakan dana yang akan kamu pakai untuk kebutuhan sehari-hari kamu ya pemirsa. Kamu bisa gunakan dana lebih yang hanya akan berdiam di rekening kamu, atau dana yang memang khusus kamu sisihkan untuk berinvestasi. Mencari banyak informasi. Dengan mencari banyak informasi, berdiskusi dengan investor lain juga akan membantu dalam memperbarui pengetahuan finansial kita. Berkonsultasi dengan konsultan keuangan untuk mendapatkan saran yang sesuai dengan situasi keuangan kita juga tidak ada salahnya. Nah, itu tadi beberapa tips dalam berinvestasi yang bisa pemirsa terapkan. Yuk melek investasi sedari dini dan selamat berinvestasi dengan bijak. Dan bisa di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Selasa 5 Desember 2023. Di antaranya pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat akan ada rapat paripurna DPR RI ke-10 masa persidangan 2 tahun sidang 2023-2024. Dan juga Anda bisa menyaksikan perayaan Natal MPR, DPR, dan juga DPD RI pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat nanti. Serta sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Saya, Subki Abdul, dan juga rekan saya, Dadi Ramadan. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Hanya pendidikan yang akan kemudian merubah bangsa ini menjadi bangsa yang maju atau tidak gitu. Tidak ada negara di dunia ini, tidak ada bangsa di dunia yang maju kalau pendidikannya tidak maju. Sudut Dengar Parlemen. Halo
apa kabar? Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya. Buat pendengar dan pemirsa TVR Parlemen maupun Radio Republik Indonesia, Nadia akan membahas soal pendidikan. Memang udah sering banget kita bahas, tapi ternyata memang masih banyak juga kendalanya di pendidikan di Indonesia ini. Berbagai aspek, waktu itu kita pernah bahas soal gimana sih dengan kurikulumnya, kemudian tenaga pengajarnya, dan masih banyak lain. Nah, kita yang sekarang mau membahas soal kualitas pendidikan yang merata dari Indonesia, ujung Indonesia Barat sampai ujung Indonesia Timur, ini udah sesuai belum gitu. Karena masih banyak juga yang di Indonesia Timur itu tidak terfasilitasi, baik dari fasilitasnya juga, tenaga pengajarnya, dan masih banyak lain. Nah, buat membahas lebih jelasnya, seperti biasa, gak mungkin Nadia sendirian. Karena sudah ada Bapak Andreas Hugo Parera dari Komisi 10, anggota Komisi 10. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang, masih semangat. Masih semangat. Masih banyak aktivitas di DPR, rapat-rapat dengan kementerian-kementerian. Baru selesai RDP, rapat dengar pendapat dengan teman-teman DPD. Nanti lanjut lagi dengan Menpora. Wah, ini soal Menpora, tapi kita nggak mau bahas olahraga, kita mau bahas pendidikan nih. Pak, kemarin yang terakhir ada 1,2 juta kebutuhan guru, sudah tercapai 540 sekian, hampir setengahnya. Nah, masih ada 600 lagi nih guru yang masih dipertanyakan statusnya dan kapan akan terpenuhinya. Bagaimana nih Pak, dari Komisi 10 sendiri melihatnya? Masih ada ya sekitar hampir 600-an formasi yang disiapkan oleh pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan guru seluruh Indonesia, baik yang honorer, yang perlu yang akan diseleksi untuk masuk menjadi guru-guru P3K, dan juga guru-guru yang akan pensiun. Yang akan pensiun ini akan diganti, dan totalnya ya dari data pokok pendidikan yang ada di Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kita punya atau pemerintah pusat menyediakan ada hampir 1,2 formasi. Dan setelah seleksi dua periode seleksi, itu baru terisi 500-an, hampir 600-an ribu formasi. Nah, memang ini akan dilanjutkan, seleksi P3K ini akan terus dilakukan, nanti tahap ketiga, tahap keempat, dan seterusnya untuk ya memenuhi formasi tadi gitu, memenuhi kebutuhan guru tadi. Sehingga ke depan dengan undang-undang ASN yang baru ini kan, ASN itu hanya ada 2 kategori. P3K. Kategori PNS dan kategori P3K gitu. Nah, P3K itu kan banyak pertanyaan, kenapa guru tuh P3K gitu. Kenapa enggak ASN ya? Kenapa enggak PNS gitu. Kan banyak, kami mau menjadi PNS. Kami enggak, kenapa P3K gitu. Karena P3K itu untuk pegawai ASN yang profesi. Jadi mereka yang profesi, guru tuh profesi, dokter tuh profesi, insinyur tuh profesi gitu. Sehingga kalau banyak guru di daerah yang saya tanya, mereka tanya ke saya tanya, kamu mau jadi PNS atau mau jadi guru? Mau jadi guru dong. Ya kalau mau jadi guru P3K gitu, karena guru tuh adalah profesi. Nah, PNS itu ke depan ya di dalam undang-undang itu kan lebih pada ASN yang bekerja di bidang administrasi, yang lebih administratif. Sementara profesi itu P3K itu gitu. Nah, kalau dari Bapak ini kan dari kita sebut dapil Bapak tuh NTT 1. Betul. Wilayah di Indonesia Timur, bagian timur. NTT 1 tuh Flores Lembata Alor. Nah, dari dapil Bapak sendiri kalau kita lihat, apakah kecukupan guru pengajar itu sudah mencukupi? Karena Pak, saya mau sedikit cerita aja. Waktu itu saya sempat ke Papua, di daerah Papua itu. Sedikit gambaran, di satu daerah itu hanya ada 1 guru yang mendidik dari SD, SMP, SMA di satu sekolah. Nah, bagaimana dengan yang ada di dapil Bapak sendiri?